غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وقعنا في الدين. Jadi ayo kita selalu memakai Quran ini sebagai barometer ya, sebagai satu ukuran, sebagai kaca juga untuk melihat posisi diri kita. Jadi di masa lalu orang-orang Yahudi, kemarin kita sudah baca tentang utunasi peminal kitab ya, orang-orang yang diberi sebagian dari kitab, tapi mereka kemudian yashtaruna dhalalah, menukar hidayah itu dengan kesesatan. Bahkan mereka menyeru kepada kejahatan. Nah, di titik itu ditegaskan lagi bahwa sebagian dari ahli kitab, Yahudi tentunya, itu malah mereka mengganti atau merubah isi kitab, mengubah arti, mengubah tempat, menambah dan mengurangi. Makanya kitab yang diimani oleh Islam itu adalah kitab Taurat yang asli, yang masih ori. Kitab yang diimani oleh Islam itu, dan kita diperintahkan juga untuk mengimani, adalah Injil yang asli, Injil yang masih ori, yang belum ditambah dan dikurangi. Di kita, hadis pun yang harus kita imani adalah hadis yang belum ditambah dan dikurangi. Kalau ada tingkatan hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Nah, yang di dhaif dan maudhu' ini yang sering mendapatkan penambahan dan pengurangan atau bahkan membuat sama sekali baru. Sayangnya banyak umat Islam yang justru melakukan ritual berdasarkan hadis dengan dua tingkatan terbawah ini, dhaif maupun maudhu'. Sambil ditambah-tambahi dengan pendapat si A, si B. Asalkan dalam bahasa Arab dan kitab berbahasa Arab dianggap sebagai dalil. Ternyata di umat Yahudi zaman dulu juga sering begitu. Mereka mungkin tidak punya hadis. Mereka hanya punya Taurat. Tapi tentu mereka punya kitab-kitab turunan dari Taurat itu yang dimaksud di sini sebagai menambah mengurangi tadi. Yakni yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Dan karena itu mereka kemudian wa yaquluna sami'na wa 'asaina. Lagi-lagi coba kita sorotkan kepada kita. Di masa lalu Yahudi sering umatnya itu mengatakan kami mendengar, tapi prakteknya kami wa 'asaina. Kami mendengar tapi kami tidak taat. Kalaupun taat ya kami taati sedikit, tidak kami taati sebagian. Kalau istilah Jawa, digugus saidik, gak digugus saidik. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran yang dipandu oleh Gus Glory itu ya baik. Tapi ya berat, ya nggak gitu-gitu amat. Amat aja nggak gitu. Jadi ya sebagian kita ikuti, tapi sebagian ya dipikir-pikir lagi lah.
Jadi nggak sampai kemudian sampai umat Yahudi yang sami'na wa asoina, tapi kalau kita itu seringnya sami'na wa pikir-pikirna. Apa? Kami mendengar, tapi ya kita pikir-pikir dulu lah, Gus. Kira-kira podo apa nggak podo itu? Hah? Podo apa enggak tuh? Kalau orang Yahudi dulu kan dia jujur ya. Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami tidak taat lah. Nah, sekarang kita ini agak lebih halus. Sami'na wa pikir-pikir. Artinya ya dipikir-pikir tapi ya aslinya ya ora ora dialoi. Ayo coba kasih contoh satu ini pengakuan dosa agar kita nggak seperti kaum Yahudi. Perintah apa yang sering kita itu nggak langsung sami'na wa atokna, tapi kita ini seringnya sami'na wa pikir-pikirna. Ya, nanti kasih contoh di akhir ya, satu-satu ya. Nanti kasih ya, di akhir. Jadi dalam banyak jawab tadi. Disampaikan di sana. Kalau orang-orang Yahudi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in. Dan mereka mendengar tapi tidak mentaatinya. Dan mereka mengatakan pula dengarlah. Ya. Sedangkan Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun ghaira musma'in. Bahkan mereka jadi kalimatnya adalah mereka justru mengatakan dengarlah, tetapi hati mereka mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan. Nah, jadi ketika dia mengatakan sami'na wa asoina itu dalam hatinya mudah-mudahan dia nggak dengar itu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah kepada mereka, mereka menggunakan itu sebagai satu kalimat cacian. Bahkan mereka mengatakan wayakuluna. Mereka mengatakan selain sami'na wa asaina, mereka mengatakan juga wasma'u ghairu musma'in. Mereka katakan ra'ina. Apa artinya? Artinya ra'ina itu sama dengan ungzurnya, ungzurna. Artinya perhatikan kami. Ya. Kalimat ini sebenarnya sebagai ejekan ya. Sebagai ejekan saja terhadap Nabi Muhammad SAW. Ejekan yang intinya adalah olok-olok atas materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 104. Artinya di sana juga disampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana sampaikan coba dibaca di Al-Baqarah ayat 104. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Jadi pada saat ro'ina sebenarnya artinya sama dengan ungturna, perhatikanlah kami. Artinya kami siap diawasi, kami siap dibimbing gitu. Tapi orang Yahudi mengatakan ra'ina itu dengan bersungut-sungut, gitu, dengan jengkel. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 itu Rasulullah mengatakan walakin kulu ungturna. Gantiin, jangan ngomong ra'ina. Ra'ina itu meskipun artinya sama, tapi kalimat itu diucapkan oleh orang Yahudi sebagai olok-olok terhadap Rasulullah. Gitu ya. Maka ganti. Wara'inan layam mereka memutar balikkan bi alsinatihim dengan lisan mereka. Kalimat-kalimat tadi memang diucapkan untuk menghina Rasulullah. Ya, untuk menghina Rasulullah.
dengan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Wa ta'na fiddin, dan sebagai celaan kepada agama Islam. Jadi kalau sekarang misalnya ada para konten kreator, para netizen, atau malah orang-orang yang secara terang-terangan karena memang dibiarkan oleh yang berwenang, menghina-hina agama Islam, dengan ini itu, bikin konten bebas berkeliaran, kita doakan saja. Kenapa? Karena ternyata itu sudah terjadi di zaman Rasulullah, 1500 tahun yang lalu. Ada orang-orang sekarang yang berkedok dia sepertinya Islam, KTP-nya, tapi justru ngolok-ngolok Islam. Terus gimana? Ya sudah, itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada sebagai bentuk dari al-munafiqina itu ya, orang-orang yang bermusang berbulu domba, yang mimikri, yang bisa berubah warna jadi hijau, berubah warna jadi hitam, tergantung di mana dia nemplek. Kan gitu. Nah, kalau begitu ya sudah, kita tetap konsisten di jalan kita. Kalaupun ada orang ngolok-olok seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, di sini disampaikan, walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Kalaupun mereka mengatakan sebenarnya, kalau mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wasma' wangzurna, kami dengarkanlah kami, perhatikanlah kami, lakana khairul lahum wa aqwam, tentu itu akan lebih baik untuk mereka. Ya, Rasulullah masih berhusnudzon. Bu ya jangan mengatakan sami'na wa asoina. Bu ya mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan mengatakan ra'ina, tapi katakanlah ungturna. Itu akan lebih baik untuk kalian gitu ya, sama Rasulullah. Masih berharap baik. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minun. Tapi karena sudah dilaknat oleh Allah, maka Yahudi ya tidak beriman. Tapi ada tetap illa qalila, kecuali sedikit dari mereka. Jadi kalau kita lihat ini, sedikit sekali ini, apa yang dimaksud dengan sedikit? Tetap ada orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Yahudi yang baik hatinya, yang masih tetap tulus. Ya, ada yang mengatakan kadar keimanannya yang tipis dan ada yang mengatakan jumlah orang yang sedikit. Jadi ada juga orang-orang Yahudi yang beriman itu ada. Ada. Mereka adalah orang-orang yang memang jujur mengakui isi Quran itu benar, hatinya jujur untuk membandingkan kebenaran yang di dirinya dengan kebenaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Jujur. Nah, kalau yang jujur kayak gini pasti akan menerima kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita juga harus gitu. Seperti live streaming Facebook yang saya sampaikan malam Ahad kemarin, tentang bagaimana seorang Kiai Haji Mustafa Bisri dari Lembang, dalam puisinya dia mengatakan, saya senantiasa tersinggung. Saya setiap kali membaca Quran itu makin tersinggung. Ya, setiap secara jujur saya membaca Quran itu, Quran selalu menyinggung perasaan saya. Ketika Quran mengatakan dan menerangkan tentang ciri-ciri orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, lah kok saya nggak mendapati ciri-ciri itu ada di saya? Ketika Quran mengatakan dan menerangkan tentang ciri-ciri orang kafir, bahkan orang munafik, kok saya kadang masih terlibat di situ? Saya tersinggung. Ini adalah bahasa retorik, bahasa majas, untuk mengajak kita muhasabah. Bahwa Quran itu, demikian pula Taurat dulu untuk orang-orang Yahudi, maka Quran untuk orang-orang Islam itu juga memang fungsinya nyinggung.
fungsinya mengorek apa yang kurang dari kita, mengorek kesalahan kita. Ya, di pesantren kami itu dulu selalu diajarkan untuk mengkhatamkan 2 kitab hebat sebenarnya, karya ulama Indonesia juga. Pertama adalah kitab Al-Iqlil karya Kiai Haji Misbah dari Rembang juga. Lalu kitab Al-Ibriz itu karya Kiai Haji Bisri Mustafa juga dari Rembang. 2 kitab ini merupakan kitab tafsir di mana setiap kata itu diterjemahkan, kemudian setiap ayat itu diberi syarah dan tafsirnya, gabungan dari rujukan pada kitab-kitab karya para ulama salafus soleh terdahulu, kemudian rujukan dari hadis-hadis, kemudian rujukan dari mantik, kemudian juga yang hebat adalah ditukikkan pada kondisi kekinian, jadi kontekstual sekali. Banyak kritik-kritik tajam di dalam kitab-kitab itu. Dan hebatnya lagi, ditulis dalam huruf Arab tapi bahasa Jawa, Pekon. Dan itu dibaca di pesantren kami setiap Ramadan itu secara lengkap khatam. Padahal itu ada berapa jilid itu. Nah, ketersinggungan kita atas apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang tidak mau tersinggung. Sehingga kemudian merubah daripada isi ayat tertentu dalam Taurat itu menyinggung perasaan, menyoroti perilaku tradisi keliru mereka, menyoroti cara beribadah keliru mereka, mengganggu ambisi nafsu mereka, maka beberapa ahli agama di zaman Taurat merubah yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi ini, merubah itu. Nah, sekarang coba kita buat kaca. Kita mungkin tidak sampai merubah isi Quran, tapi dalam praktek kita memilah dan memilih mana yang cocok untuk kita. Jane yo podo wae. Nah, lah iya tah. Nah, ini yang harus kita coba kritisi dari diri kita. Harusnya memang biarkan Quran itu menjadi obat. Syifa'u lima fis sudur. Obat bagi apa? Ma apa? Penyakit. Fis sudur dalam hati. Orang kalau diobati mana-mana ya ndak enak. Kan gitu. Logikanya begitu. Kalau dulu ada luka terbuka di tubuh kita, di tangan atau di kaki gitu ya. Sering dulu simpelnya dikasih serbuk dari kapsul, entah apa namanya, super tetra atau apa itu ya. Lalu ditaburkan di atas luka, perihnya setengah mati itu. Tapi sungguhnya yang perih apa? Yang perih, yang kontras, yang melakukan perlawanan balik sehingga kita sakit perih itu adalah bakterinya atau virus di dalamnya, penyakitnya. Lah kalau kita kemudian ngikuti rasa enak, biar nggak perih, yang menang ya penyakitnya, kemudian kita buang obatnya, yang seneng ya penyakitnya, nggak jadi minggat dia penyakitnya, bisa ngendon dalam tubuh. Kita pun begitu, ibaratnya dalam ruhani kita, ada penyakit hati berupa hubud dunia, berupa sombong, berupa ambisi dunia yang hubban jama, berupa tidak rukun, berupa ria, berupa iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Lalu dikasih sama obat Quran. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat usari'u ila maghfirah dan seterusnya. Yang itu tidak cocok belas dengan hati kita karena bertentangan dengan penyakit-penyakit tadi.
Lalu kita tidak senang dengan keterangan yang bayinah, yang terang itu. Lalu kita menutup telinga atau pindah ganti ustadz. Yang obatnya itu enak, rasa madu, rasa apa? Stroberi, rasa yang bisa dicampur dengan bakso, yang bisa dicampur dengan es campur gitu. Nah, obat-obat yang pelit pahit itu enggak mau. Jadi wes karena nggak cocok, bukan obatnya diminum terus biar sembuh, tapi ganti dokter, ganti dokter. Cari dokter yang enak-enak gitu loh, jangan nyuruh kemoterapi. Cari dokter yang nyuruh ke restoran, cepat saji, gitu-gitu loh. Dapat sampean. Nah, di situ letaknya. Makanya biar kita nggak menjadi orang-orang yang seperti disebutkan dalam ayat 46 ini, ya ayo kita sering muhasabah. Nah, kita mulai sekarang. Kita mulai. Kalau orang-orang Yahudi dulu terang-terangan merubah isi kitabnya dengan mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami tidak taat. Nah, di kita mungkin nggak sampai wa asoina ngomong terang-terangan. Tapi mungkin kita ya yang cocok kita pakai, yang nggak cocok ya nanti dulu dipikir-pikir dulu. Berarti sami'na wa pikir-pikirna. Ya, siapa yang mau angkat tangan pengakuan dosa yang masih begitu bab apa? Silakan. Lah iya toh. Pengakuan dosa mending pengakuan dosa di sini daripada di sana. Saya Gus. Saya itu kalau mendengar ayat atau perintah ini itu ya membenarkan sami'na kami mendengar juga. Coba kami pikir-pikir nah Gus karena begini. Ayo silakan. Ah, enggak ada yang berani. Saya berani, Gus. Saya Gus. Ayo, dia duluan apa? Es. Tahajud, Gus. Oke, confession without any reason ya. Ayo, tahajud kenapa, Bu Dia? Masih sulit sekali. Padahal mau tidur udah janji, ya Allah, aku mau tahajud malam ini. Sulit masih itu. Jadi masih wah pikir-pikir nah ya. Oke, Bu Dia sudah mulai. Lanjut siapa lagi? Suka Saya meninggalkan sholat duha, Silakan, Gus. silakan Mbak Yulia. Sering meninggalkan sholat duha, Gus, demi dunia. Oke, jadi alasannya apa sih nggak sholat duha itu? Kadang Alasan yang pelanggan diberikan banyak, oleh hati kita itulah apa? kadang pelanggan banyak mau ninggalin, terus susah, Oke, lebih sayang dunia. oke, ada lagi, siapa lagi? Ayo, yang ketika mendengar perintah itu, kita itu mendengar, cuma ya kita pikir-pikir dulu lah, gitu. Apa? Ada yang Ayo, ini Pak Najiruddin mau bicara? Gus, Silakan. ketika diperintah bersedekah, Gus, Kenapa? Ketika diperintah sedekah, kenapa? yang kedua pikir-pikir nah, Ini Bu Aida dari Fokus Selatan. Saya jadi pagi-pagi gini jadi kangen lemang saya. Jadi ketika diperintah sedekah, pikir-pikir nah ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Berangkat jihad. Nah, Gus. Meloro apa? Ya Gus, ketika sedang di instruksi untuk jihad Gus. Jihad Banyak kemana? alasannya Gus. Ya jihad ke Oh untuk iya, bangun-bangun gitu loh Gus. bangun-bangun masjid gitu ya kayak sekarang Banyak di alasannya Gus. ya Nggak punya duit. sekarang mau sembuh nggak penyakit itu? Ya Gus. Oke, ada 3 pembangunan. Kita sudah mulai pemancangan besi dan pondasi
Masjid SPMA Serang. Alhamdulillah di sana juga butuh tenaga. Nang berangkat? Insya Allah, Gus. Ini caranya ketawa aja, wah pikir-pikir nah ini. Oke, kayaknya Mas Marhaban itu terlalu nyaman di Jambi. Ini ada pembangunan di Denpasar, pembangunan untuk gedung pesantren. Ini karena tukangnya ini pada sibuk ngerjakan RKM apa segala macam, karena juga guru, jadi kurang tenaga. Gimana kalau dikirim dari Jambi? Loh. Kalimatnya di Quran gini, akhrij min diyarikum. Wah, gitu. Keluarlah dari desa-desa kalian untuk berjuang fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu maupun tenagamu. Ayo berangkat. Coba jawabnya Mas Marhaban, pemilik lele terbaik di Batanghari, gimana? Senyum-senyum dia. Ayo siapa lagi yang mau mengaku masih mirip-mirip Yahudi dikit? Ayo. Kak Budi tadi kayaknya mau ngomong apa, Pak Budi? Ngaku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita itu diingatkan bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu yang menghargai anak yatim, tidak memperhatikan. Tapi banyak di antara kita, paling tidak saya, kalaupun mampu memperhatikan anak yatim, tetapi tidak mau, Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikan dan menjadi orang hebat itu dimulai dari pengakuan dan kesadaran akan kesalahan dan kekurangan pribadi masing-masing. Jadi yang berani ngacung itu sudah calon hebat itu. Meskipun jangan hanya berhenti pada ngaku, tapi tindak lanjutnya apa gitu. Ayo, ada lagi. Biar muhasabahnya ngena gitu loh. Jadi ngaji itu benar-benar memang untuk pusaka. Apa-apa Pak Lekdol? Ya, mengakui untuk menjalankan beratnya iman ABCD dulu. Iya betul. Jadi Pak Lekdol mengakui betapa beratnya menjalankan ukuran iman A kalau punya harta 4.000 rupiah misalnya, lalu 1.000 untuk akhirat, itu iman tipis, 3.000 untuk dunia. Iman sedang kalau punya harta 4.000 dibagi 50-50. Ini iman yang sedang, iman B 2.000 akhirat 2.000 dunia. Iman C karena merasa di akhirat lebih lama, di akhirat tidak bisa usaha lagi, di sini bisa usaha, di sini sebentar. Maka kalau punya uang 4.000 iman yang tinggi, 3.000 dibawa ke akhirat, hidup sederhana dengan 1.000 dunia. Ini memang wah pikir-pikir nah betul ini ya kan. Apalagi kalau imannya para nabi yang 4.000 diberikan semua. Kita padahal itu anjurannya, kalaupun tidak bisa seperti imannya para nabi ya iman B lah, 3.000 akhirat 1.000 dunia. Kalaupun nggak bisa iman C tadi ya iman B lah yang 50-50, 2.000 akhirat 2.000 dunia. Paling apa sih ya iman paling tipis lah. 1.000 akhirat 3.000 dunia. Nah ini aja masih wah pikir-pikir. Nah oke. Apalagi siapa yang mau ngaku lagi? Mbak Inasari mau pengakuan apa lagi? Siapa Mbak Inasari ini? Oke, siapa Pak Jo? Silakan. Ini Gus yang paling berat Gus. Mengorbankan harta yang dicintai Gus. Oke. Sekarang berusaha tapi masih belum mampu Gus. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran. Bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tidak akan tanalu engkau sampai albirro kepada standar baik, kebaikan, hatta sampai engkau
tungfiqu menginfakkan mimma sebagian dari apa tuhibbun harta yang kamu cintai. Jadi standar kebaikan dalam Islam ternyata itu memberikan harta yang dicintai untuk agama dan kepentingan bangsa. Ada juga laisal birro antuwalu wujuhakum dan seterusnya. Itu juga wa atal mala ala hubbihi. Standar kebaikan itu adalah memberikan harta yang dicintai. Nah, ini buat Pak Jo. Ngerti, Gus. Iman, Gus. Percaya saya. Saya juga sudah mendengar. Cuma tak pikir-pikir dulu lah. Berarti masih sami'na wa pikir-pikirna. Oke, ada lagi? Ada yang mau ngaku lagi? Apa Pak Selamat? Ini Gus. Makassar, dari Makassar ini apa? Ye. Terima kasih. Mengingatkan semua apa yang disampaikan oleh teman-teman atau rekan-rekan jamaah, hampir semua belum bisa melaksanakan dengan sempurna. Itu memang sebagai pecut atau supaya bisa lebih lagi, terutama yang santri ABC juga itu, sama semuanya termasuk yang muda aja yang. Terima kasih terus atas pengingatannya, peringatannya. Terima kasih untuk lebih baik lagi. Ya, jadi kajian yang terbaik memang kajian yang mengajak kita untuk muhasabah bin nafsih ya. Untuk selalu mengajak kita introspeksi, look inside. Jadi melihat ke dalam diri sendiri, bukan yang nyorot-nyorot orang lain ya, kita sendiri. Justru memang Quran itu untuk kita. Nah, alhamdulillah dulur-dulur pada pagi hari ini mulai sadar bahwa ya sebenarnya sudah lama sih sadar, tapi sekarang saya ingin ayo kita jadikan kesadaran itu sebagai energi perbaikan, energi perubahan, trigger atau pemicu untuk bisa lebih baik. Kita harus mulai dari ibda binafsik, ibda ilan, ya, mulai dari diri sampean sendiri dan mulai sekarang. Start from yourself, start now. Jadi kita mulai dari diri sampean sendiri dan kita mulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Tahajud misalnya. Dulu lah kalau saya nggak mau itu terus siapa yang mau mendorong saya? Duha misalnya. Alah, duha cuma 10-15 menit. Berapa miliar sih kerugian kalau kita meninggalkan pelanggan 15-10 menit lagi tuh. Padahal nanti toh yang akan memberi rezeki lewat pelanggan itu ya Allah yang akan saya temui di dalam duha itu. Lah kan gitu. Kenapa kita khawatir miskin kalau kita sedang menghadap yang maha kaya? Gitu loh mikirnya. Ayo dirubah sudut pandang kita. Demikian pula tahajud misalnya. Ketika akan tidur, itu mindset kita ya disetting gini. Saya nanti bangun jam 3 atau jam 4. Bismillah, ya Allah, bangunkan saya ya Allah untuk menghadapmu. Izinkan saya untuk menghadapmu ya Allah. Nanti jam 4. Dengan cara ikhtiar tapi, jangan ngomong gitu, tapi tidurnya jam 2. Ya nggak bangun. Tetap doa itu dibarengi ikhtiar. Jangan begadang. Tidur jam 10 atau maksimal jam 11. Ada kok temen yang sudah gitu handphone dimatiin jam 10, nggak bisa ditelepon. Gitu itu cara-cara juga. Yang kemudian nanti harapannya jam 3 atau jam 4 itu fresh. Karena sebenarnya tubuh kita itu metabolismenya hanya membutuhkan tidur yang berkualitas tapi ya, antara 5-6 jam. Itu sudah bagus. Insya Allah kita akan dibangunkan. Nah itu ikhtiarnya. Demikian pula harta yang kita cintai. Ya harus memang itu kayak semacam operasi kanker ya, atau operasi tumor yang memang harus diangkat dengan cara yang sakit. Caranya sakit, memang kemoterapinya begitu.
Tidak ada kemoterapi yang kemudian tidak sakit. Ya pasti membekas, menjadikan rambut brondol, kulit keriput menghitam, semacam-macam. Nah, kanker yang berupa sifat wahan tadi, kata Nabi penyakit wahan itu, penyakit cinta dunia itu, ya harus dibongkar dengan tadi itu. Menyerahkan harta yang dicintai. Dan itu sudah dicontohkan oleh Abu Talha di zaman Rasulullah SAW yang menerahkan kebun paling indah, paling strategis di kota Madinah namanya Bairaha. Memang sakit, tapi nanti hilang penyakit itu. Selanjutnya, ganjalan untuk menuju kebaikan itu akan hilang, lalu kita menjadi enteng. Bismillah, sudut pandang juga. Ya Allah, harta yang kucintai ini kuberikan kepada engkau, karena engkau aku lebih cintai daripada harta ini, ya Allah. Pasti Allah akan mengembalikan ke kita dalam bentuk lain, entah dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ringannya kita beribadah yang kita anggap berat selama ini. Pasti itu. Gitu. Jadi sedekah maupun apa. Demikian pula jihad tadi, panggilan jihad. Loh saya loh. Sudah dikasih Allah 7 hari dalam sepekan. Sudah kita pakai untuk memenuhi kebutuhan dunia. Saya loh dikasih 30 hari dalam sebulan. Saya loh dikasih 12 bulan dalam 1 tahun. Masa sih saya kurangi 1 bulan untuk jihad di jalan Allah? Lebih banyak yang saya pakai untuk dunia gitu loh. Masa saya takut nanti nggak dapat rezeki apa? Gitu. Masa saya kalah sama semut? Semut itu, semut di Bojonegoro, KTP-nya Bojonegoro semut itu, lalu dipindah ke Papua sana. Begitu di Papua, tidak pernah dia mengeluh. Nanti rezekinya dari mana? Tidak ada itu. Masa kita kalah sama semut? Belum otaknya aja lebih besar. Apalagi kita sudah sekolah. Kita sudah halah. Masa kalah sama semut? Nah, itu nanti akan membuat kita punya motivasi berlebih untuk membongkar sifat-sifat tadi ya. Semoga kita dimampukan Allah untuk menjadi orang yang berbeda dari Yahudi yang durhaka tadi. Semoga kita dimampukan Allah untuk berubah berganti dari sami'na wa asaina, sami'na wa pikir-pikirna menjadi sami'na wa ta'na. Amin ya Allah. Jadi mereka waqalu sami'na wa ta'na itu. Orang-orang beriman itu kalau mendengar perintah selalu mengatakan sami'na, saya mendengar, wa ta'na, dan kami taat tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Sami'na secara kafah. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, usaha yang dibimbing oleh Allah, dimenangkan melawan Dajjal, dan selamatkan dunia akhirat kita. Husnul Khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين جميعا فربنا نجنا ولنا شافنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وافتح علينا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدوم اللهم فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك واشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر النفس والشر الشيطان والشر الجن أعوذ بالله من سوء البلاء والبدر الشقاء والسلوى والشماتات الأعداء اللهم شماتات الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى حسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي وللزوجين ربنا أفرغ لنا الصبر والسعادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن